Jendela transfer adalah masa-masa yang sangat krusial bagi sebuah klub. Disinilah para klub bisa mendatangkan pemain baru dan menjual pemain yang tidak dibutuhkan. Untuk beberapa kasus, jendela transfer bisa jadi penentu nasib sebuah klub di masa depan. Tapi mengetahui pentingnya jendela transfer ini, mengapa Manchester City terlihat tak begitu aktif di bursa transfer? Tentu saja alasannya bukan uang. Siapa bisa membayangkan Sheikh Mansour pemilik Man City kehabisan dana? Itu lelucon namanya. Tentunya ada hal lain yang mendasari sikap pasif City di bursa transfer musim panas ini. Musim kemarin, tepatnya musim 2022-23, adalah musim terbaik dalam sejarah Manchester City. Kalau ada yang lupa, di musim itu The Citizen meraih gelar treble winner bersejarah. Setelah Manchester United, itu jadi treble kedua yang bisa diraih klub Inggris. Dan jadi treble kedua yang diraih oleh Pep Guardiola setelah bersama Barca. Di musim 2022-23, City mampu merebut dominasi Arsenal di Liga Inggris. Memanfaatkan momentum yang tepat, pasukan Guardiola bisa merengkuh posisi puncak saat menjelang musim berakhir. Namun di Liga Champions, City tampil lebih mendominasi dan konsisten. Contohnya adalah di pertandingan melawan Real Madrid. Mereka mampu membantai 4-0 tim terbaik dalam sejarah Champions League itu untuk melaju ke final. Di babak sebelumnya, City juga memiliki kemenangan besar lain, seperti 7-0 lawan RB Leipzig dan 3-0 lawan Bayern Munchen. Tentu, kerja timlah yang membuat City bisa sesukses ini, tapi tak bisa dipungkiri jasa Haaland dalam kejayaan Manchester Biru musim itu. Ia datang di musim panas 2022 dari Borussia Dortmund dengan harga 51 juta pounds. Di musim pertamanya, ia langsung jadi pencetak gol paling mematikan di Inggris. Ia mampu mencetak 36 gol hanya dalam 35 pertandingan Liga Primer sambil memecahkan berbagai rekor. Selain Haaland, penandatanganan Manuel Akanji juga patut dipuji. Awalnya para fans dan pundit tidak berharap banyak dari kedatangan Akanji, tapi ia terbukti bisa jadi penopang lini bertahan Man City. Akanji membuktikan dirinya jadi pemain andalan Guardiola. Setelah mendapatkan treble yang bersejarah, hal-hal besar lain dari Man City pasti dinantikan oleh banyak orang. Dan setelah pembelian sukses Erling Haaland juga Manuel Akanji, wajar jika publik mengharapkan adanya pembelian sukses lain di bursa transfer musim ini. Apalagi setelah hengkangnya Ilkay Gundogan ke Barcelona. Tapi Pep Guardiola malah tidak terlalu aktif di jendela transfer musim panas ini. Sejauh ini, baru Mateo Kovacic dari Chelsea yang berhasil didatangkan. Kovacic memang pemain yang cukup bagus, tapi ia bukan pemain fenomenal. Usianya juga sudah 29 tahun. Kovacic tidak diharapkan memegang peran vital untuk musim depan. Padahal klub-klub lain di Inggris sudah sangat aktif membeli pemain. Contohnya saja Liverpool. Performa menurun di musim lalu membuat The Reds tancap gas menambah amunisinya. Sejauh ini, skuad Jurgen Klopp sudah kedatangan Dominic Szoboszlai dari RB Leipzig. Juga ada Alexis Mac Allister dari Brighton. Dari dua pemain itu saja, Liverpool telah mengeluarkan uang sebanyak 112 juta euro. Contoh lain adalah Chelsea, dengan kedatangan pelatih baru Mauricio Pochettino, mereka juga bergerak cepat untuk datangkan beberapa pemain berbakat. Di antaranya adalah Christopher Nkunku dan Nicholas Jackson. Dua pemain tersebut ditebus dengan total biaya tak kurang dari 97 juta euro. Jika melihat musim-musim sebelumnya, Man City punya sebuah tradisi, yaitu mendatangkan pemain kunci sejak awal bursa transfer dibuka. Bahkan, beberapa kali sudah mencapai persetujuan sebelum bursa transfer dibuka. Direktur olahraga legendaris Man City, Siki Begiristen, selalu memastikan penandatanganan pemain incaran selesai lebih awal. Musim panas sebelumnya, The Citizen sangat efektif di bursa transfer. Saat itu, mereka tahu kalau mereka membutuhkan striker. Jadi, City dengan cepat membeli Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Kesepakatan kedua belah pihak sudah dicapai sejak awal bursa transfer musim panas 2022 dibuka. Haaland pun resmi diumumkan ke publik sebagai pemain baru City pada tanggal 1 Juli 2022. Begitu juga dengan Kevin Phillips yang didatangkan sejak awal bursa transfer. Tapi juga ada dua penandatanganan yang telat, yaitu Sergio Gomez dan Manuel Akanji yang datang di bulan Agustus dan September 2022.
Di musim sebelumnya lagi, City juga sudah mendatangkan pemain penting sejak awal bursa transfer. Ia adalah Jack Grealish yang datang dari Aston Villa dengan memecahkan rekor transfer sebesar 100 juta pounds. Grealish datang tepat setelah tur pramusim dan sebelum Community Shield dimulai. Sebenarnya bukan Man City yang tidak ingin mengincar pemain baru. Pep Guardiola juga punya rencana untuk menyegarkan skuadnya. Tapi para pemain incaran tersebut tak kunjung didapatkan. Declan Rice adalah salah satu nama yang tadinya paling santer dikaitkan dengan Man City, tapi mereka tampaknya kalah saing dengan Arsenal. Kemudian City juga memiliki incaran lainnya, yaitu Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Tapi proses negosiasi ini berjalan sangat alot. City awalnya menawarkan 90 juta euro untuk bek muda Kroasia itu, tapi Leipzig menolak. Mereka kabarnya tidak akan melepaskan Gvardiol kurang dari 100 juta euro. Itu akan memecahkan rekor transfer bek termahal yang sebelumnya dipegang oleh pembelian Harry Maguire di MU. Manchester City juga dikabarkan masih mengawasi pergerakan Romeo Lavia dari Southampton. Lavia sebenarnya adalah mantan pemain City, tapi ia dijual di tahun 2022 ke Southampton dengan harga sekitar 10 juta pounds. Kini dengan Declan Rice yang semakin keluar jangkauan, City butuh mengincar gelandang bertahan lainnya. Lavia jadi salah satu alternatifnya. Selain Lavia, City juga sedang melakukan komunikasi untuk mendatangkan gelandang Celta Vigo Gabri Veiga. Saat ini Veiga ditaksir dengan harga 34 juta pounds. Selain membeli pemain, untuk menyegarkan skuad, Pep juga berencana lepas beberapa pemainnya. Pep memang terkenal sebagai pelatih yang tidak keberatan untuk melepas pemainnya. Apalagi kalau ia merasa pemain itu sudah tidak ia butuhkan. Beberapa waktu lalu Ilkay Gundogan sudah resmi pergi ke Barcelona. Ia memilih pergi setelah kesepakatan perpanjangan kontrak di Etihad tak kunjung selesai. Selain Gundogan, rumornya banyak pemain top lain yang akan meninggalkan Man City. Bernardo Silva dikabarkan akan menyusul Gundogan keluar dari skuad Pep. Bedanya, Silva mendekat ke Liga Arab. Al Hilal sudah menyiapkan dana sebesar 60 juta pounds untuk memboyong pemain berusia 28 tahun itu. Bintang lain yang dikabarkan akan menuju pintu keluar adalah Aymeric Laporte, Riyad Mahrez, dan Kevin Phillips. Mahrez kabarnya juga akan pindah ke Liga Arab. Dilansir dari The Sun, ia ditawari kontrak dengan gaji 410.000 pounds per minggu bersama Al Ahly. Mungkin salah satu alasan mengapa Man City melempem di bursa transfer musim panas ini adalah skuad mereka yang sudah bisa dibilang mendekati sempurna. Pep sudah memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Jadi, jika Man City tidak bisa mendatangkan pemain baru musim panas ini, maka setidaknya Pep bisa menahan diri untuk tidak membuang para pemain pentingnya. Kehilangan Ilkay Gundogan sudah pasti akan berpengaruh pada skuad, tapi itu masih bisa diatasi dengan Kovacic, Phil Foden, atau bahkan Julian Alvarez. Atau Pep bisa membeli Gabri Veiga dari Celta Vigo. Meskipun belum sebanding dengan Gundogan, Veiga masih punya ruang untuk berkembang mengingat usianya masih 21 tahun.